saya menutup pintu hati semua pihak untuk bisa bersilaturahmi lagi, membuka tali silaturahmi lagi, memaafkan semua kejadian yang telah kita lalui bersama. Semoga kedepannya lebih baik lagi, semoga berkah selamat dan bahagia bersama. Mendoakan cepat dapat pasangan juga mungkin Umi? Iya boleh. Semoga Marwa dapat cepat pasangannya. Di tahun ini mungkin. Amin. Udah ada jodohnya mah. Nah kan mulai Grempet nyerempet nih. udah ada belum Mbak calonnya Mbak? Yang mau sebanyak. Sebuah dialog ya guys. Tapi Marwanya Selektif dong. selektif. Masih ada Nggak ada. Nggak ada. Trauma nggak ada, insya Allah nggak. Berarti sudah Kenalkan. dikenalkan ya? Dikenalkan. Terus mancing. Sudah ada yang ngelamar berapa? Kenapa Kak malu mau membuka Mohon hati maaf, dengan- ini gunanya baju saya. Biar bisa menutup muka. Kenapa Kak belum mau membuka hati ini? Udah dong ya. Hati aku udah terbuka, cuma belum ketemu kuncinya aja. Jadi gimana Mak? Coba. Mama yang tanggung jawab dong, Mama ngomong loh. Langsung dioper. Tetap di kalangan selebritis atau mungkin pengusaha atau yang lain? Yang mana aja yang terbaik ya Allah kasih. Amin. Yang terbaik dunia akhirat. Amin. Tapi pantas ya kelihatan lebih cantik, lebih bahagia. Alhamdulillah semua. Auranya keluar nggak sih? Iya, ada keluar. Guys sih pada dasarnya aku insya Allah udah membuka hati, insya Allah nggak ada trauma. Ini tahun ke-9 setelah semua yang terjadi. Jadi kayak yuk bisa yuk move on dari secara baik-baik. Saya akan dengan besar hati meminta maaf untuk segala sesuatunya karena pasti saya sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan. Manusia itu tempatnya hilaf, jadi saya akan besar hati untuk minta maaf dan semoga bisa membuka lembaran baru hubungan sebagai orang tua untuk anak-anak gitu. Di sisi lain ya saya dengan pilihan pasangan hidup saya yang nanti saya akan menikah, yaitu lembaran baru untuk hidup saya lagi. Dan yang pasti menurut saya itu adalah apa ya, ya bijak aja sih, solusi yang bijak untuk semua pihak gitu. Gimana Kak waktu pertama kali mau masuk rumah? Alhamdulillah pas mau masuk pertama yang saya temukan itu bapaknya anak-anak. Ini aku jadi bahas nih, nanti di narasinya dipositifin ya. Tolong ya, narasinya dipositifin ya. Jadi aku masuk pertama itu langsung ketemu sama bapaknya anak-anak, dan bapaknya anak-anak pas ngeliat aku langsung masuk ke dalam rumah dengan tujuan memanggil anak-anak gitu. Dan di situ aku udah langsung bersyukur sekali karena aku jujur tidak menyangka diizinkan masuk, dan akhirnya diizinkan sampai aku dikasih waktu sama anak-anak ya kurang lebih 10-15 menit lah. Kasih kado, terus juga ucapin ulang tahun langsung ya, ibaratnya ini kan tahun ke-9 setelah semua terjadi, dan 8 kali Syarif ulang tahun tuh aku tidak pernah mengucapkan langsung di hari H Syarif ulang tahun tuh nggak pernah. Jadi baru tahun ini tuh pertama kalinya gitu aku bisa ucapin langsung, bisa meluk, sampai aku ketemu Sabira juga gitu. Jadi itu momen yang luar biasa sekali buat aku, rezeki yang luar biasa banget berkahnya, dan aku berharap banget itu menjadi titik balik ya, titik balik dari segala konflik yang ada, semoga bisa berubah menjadi hubungan kekeluargaan yang baik gitu. Kapan nikah tuh? 25 Maret. Gitu sih. Setelah itu nggak ada lagi Kak? Belum. Setelah itu aku masih ketemu biasa di sekolah dan alhamdulillah positif semuanya. Jadi pada saat itu anak-anak juga ikut kaget ya Kak ya? Kaget dan alhamdulillah respon mereka baik banget. Langsung ketemu aku refleksnya meluk gitu. Jadi ya pasti namanya ibu dari rindunya ya. Dan pasti mereka juga akan menjadi bahagia ketika mereka tahu kalau oh ternyata orang tuanya mereka tuh sekarang dalam keadaan yang sudah lebih berdamai seperti itu. Kan kalau ketemu anak-anak ceritain mama dulu nggak sih, kan udah sering kalau nggak ketemu kangen gitu. Ceritain gitu nggak sih nenek?
Iya pasti cerita sih, dan mama kadang-kadang pasti nanya juga kalau misalnya memang kayak ke sekolah gimana kabar anak. Terus aku ceritain ada celotehan-celotehan lucu gitu. Ya pastinya yang rindu bukan cuma aku doang lah, kakek neneknya, tantenya, pasti semua juga rindu sih. Tapi anak-anak nanya neneknya apa? Nanyain kabar nenek, kabar Lebih seringnya aku yang ngomong sih. Kayak ini ada salam ya dari nenek, kan manggilnya Yuma, ada salam dari Yuma, ada salam dari Injit, seperti itu gitu sih. Bu dokter mungkin kalau dikit Bu dokter boleh nggak sosok Kak Mawal, sosok kakak yang seperti apa sih Kak? Oh. Ini banyak Testimoni. video coba. Iya. Kalau Di bawah. kalau Kak Marwa, kita kan berempat ya, saudara perempuan semua. Jadi rasanya itu kakak adik itu udah lebih kayak sahabat sih Mbak. Gitu. Jadi kita tuh berempat ini hari-hari udah kayak temen aja. Apalagi Kak Marwa itu sebenarnya sosok kakak yang menurut aku sangat pengertian dan sangat peduli. Dia tuh sangat peduli sama adik-adiknya, sama kakaknya. Ibaratnya dia ini yang kalau ada apa-apa pasti yang pertama untuk bergerak ke Kak Marwa gitu. Dan yang melihat perjalanan Kak Marwa selama ini cukup bangga dan jadi contoh aku pastinya kan untuk ngejalanin hari hidup dan hari-hari. Ya sosok aku. Melihat cobaan dari buat Kak Mawal itu dari Maksudnya? Iya, kan Kak Mawal Cobaannya dapat begitu cobaan banget. gitu berat. Jadi itu. pelajaran juga nggak sih? Oh ya sangat. Ya pasti Allah ngasih itu karena tahu Kak Marwa kuat sih menurutku, dan dijalani dengan sangat smooth, dan ngelihat Kak Marwa hari ini ya sangat bangga dan happy ya mah pastinya ya. Dia bisa ngerubah semua rasa sakitnya jadi hal-hal yang ya kayak dia positif, lanjut S2-nya, dia bisa ngembangin bangkit bareng Umi. Itu kan salah satu bentuk apa ya, cara dia mungkin menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Jadi patut dicontoh dan bangga sih. Thank you. Oke udah.